kembali hadir bersama saya Fitri Handayani di acara Seputar Info yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini terdapat mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada mata kuliah kali ini diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Pada pertemuan yang kelima ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023, mengadakan presentasi yang kedua, yaitu pada kelompok 2, membahas tentang jurnalisme. Nah, presentasi kedua ini diadakan di kelas KPI 5B, Gedung Fakultas Dakwah di lantai 3. Di KPI 5B ini terdiri dari 38 mahasiswa. Kelompok 2 ini terdiri dari 6 orang. Ada Ahmad Yogi Budiman, Farantika Royani, Wila Novitasari, Wicaksono, Ibnu Ibrahim, dan Nurma Fitriani. Mereka akan membahas tentang sejarah jurnalisme dan kode etik jurnalistik. Bagaimana sejarah jurnalisme di dunia dan di Indonesia, regulasi undang-undang pers di Indonesia, dan membahas tentang kode etik jurnalistik. Lalu apakah pengertian jurnalisme tersebut? Jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Sejarah jurnalisme di Indonesia, zaman penjajahan jurnalistik mulai dikenal pada abad 18, tepatnya pada tahun 1774 ketika sebuah surat kabar bernama Bataviasche Novels diterbitkan menginjak abad ke-19. Terbit surat kabar yang lainnya dan semuanya masih dikelola oleh orang-orang Belanda. Selanjutnya ada kode etik jurnalistik. Secara umum, kode etik jurnalistik 2006 berisi 11 pasal yang terbagi dalam 3 hal. Pasal 1 hingga pasal 9 berisi tentang kewajiban jurnalistik, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam praktik jurnalisme. Pasal 10 dan 11 menguraikan prosedur penanganan yang perlu dilakukan jika terjadi pelanggaran atas pasal 1 hingga pasal 9. Sedangkan bagian penutup menyebutkan bahwa Dewan Pers merupakan lembaga yang akan memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelanggaran etik yang terjadi. Sementara untuk pemberian sanksi dilakukan oleh organisasi wartawan. Nah, ini dia ada regulasi undang-undang pers di Indonesia. Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Demikian berita kali ini yang dapat saya sampaikan. Saya Fitri Handayani, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke guys, selanjutnya saya di sini akan berpendapat mengenai berita tentang Pak Ganjar yang masuk pada iklan azan. Nah, Komisi Penyiaran Indonesia kan buka suara terkait tayangan azan maghrib di salah satu stasiun TV yang menampilkan sosok bakal calon presiden, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, menurut KPI, munculnya Pak Ganjar pada tayangan azan tersebut tidak ada larangan atau tidak melanggar aturan penyiaran. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, membantah kalau itu tuh bukan kampanye atau politik identitas. Dia juga bilang kalau Pak Ganjar itu emang orangnya religius. Masa sih seorang Pak Ganjar yang religius dia menjadikan iklan azan itu untuk dijadikan bahan kampanye atau politik. Bahkan istrinya pun Bu Siti Nur Atika dari kalangan pesantren, jadi tidak mungkin Pak Ganjar mengiklankan azan itu sebagai bahan kampanye atau untuk Majelis Ulama Indonesia juga bilang kalau Pak Ganjar dijadikan model iklan azan ini supaya bisa jadi ajang dakwah untuk mengajak masyarakat rajin beribadah. Bahkan menurut
Komisi Pemilihan Umum itu tidak jadi masalah karena belum dimulai kampanye. Menurut KPU ada 2 poin. Pertama, saat ini KPU Komisi Pemilihan Umum belum membuka pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi dengan demikian belum ada peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, saat ini masa kampanye belum dimulai. Kampanye akan dimulai baru tanggal 28 November 2023 hingga akhir pada tanggal 10 Februari 2024. Berkenaan dengan konten tersebut yang Pak Ganjar ini itu merupakan kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia sendiri. Jadi kesimpulannya adalah karena Pak Ganjar belum didaftarkan sebagai calon presiden, maka dari itu kampanyenya kan nanti ya belum dimulai nanti pada tanggal 28 November. Jadi masuk ke iklan azan itu mah bentuk sosialisasi biasa. Kalau dalam produk makanan atau minuman mah yaitu hanya iklan produk biasa. Begitupun juga dengan iklan azan Pak Ganjar, itu sosialisasi seperti sosialisasi biasa kayak iklan produk biasa. Mungkin hanya itu pendapat dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.